Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini, kita akan membahas mengenai dari topik ini ya teman-teman ya. Ya, bahwa mengerikan ya, IHSG bangkit lagi, Adaro paling rame ya. Rame karena apa? Dan gini strategi di sahamnya untuk besok ya, seperti itu. Ya, topik mengenai dari saham Adaro ini kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya, teman-teman ya. Ya, bahwa indeks bisnis 27 dibuka hijau ditopang Adaro, MDKA dan juga BPNI ya. Kalau kita cek ya dari satu sisi memang saham Adaro ini dia masih oke ya seperti itu. Nah, ini ada apa sih mengenai dari saham Adaro itu? Dari sisi volumenya Adaro dia perangkat berapa sih ya? Nilai transaksi Adaro ya, ADMR aja di peringkat 9 dan hari ini Adaro bagaimana kabarnya? Ya, Adaro dia turun ya. Kenapa kok bisa turun? Karena kemarin sempat diakumulasi cukup banyak ya, dan inilah yang mengakumulasi mengenai dari saham Adaro ya. Namun sebelum kita membongkar siapa yang mengakumulasi dari saham Adaro ini ya kemarin, disclaimer ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Ya ini ya. Ya, memang dalam 2 sampai 3 hari, 4 hari yang lalu saham Adaro itu bisa terbang sampai 5% ya, seperti itu. Kenapa kok bisa terbang sampai 5% Min mengenai dari saham Adaro ini? Ya, dari saham Adaro ini ya, itu aslinya itu mulai akumulasi perlahan-lahan ya dari tanggal 26 September sampai tanggal 6 Oktober itu asing masih rutin mengakumulasi ya, seperti itu. Kenapa kok bisa demikian? Saham Adaro ini ya, ini adalah saham yang sangat liquid ya. Kenapa kok bisa liquid? Ya, kalau kita cek ya dari laporan keuangan mengenai dari saham Adaro ini total penjualannya itu masih positif ya, seperti itu, dia nggak rugi begitu banyak. Ya, terbukti dari tahun 2022 kemarin itu saham Adaro berhasil bangkit sekitar 52,5 triliun, kini masih utuh menjadi 52,2 triliun. Ya, jadi dia nggak terlalu rugi terlalu banyak ya mengenai dari saham Adaro ini. Dan terus apalagi Min yang menjadi pertimbangan dari saham Adaro ini? Ya, Adaro ini ya, kalau kita cermati di tahun 2022 laba bersihnya itu meningkat ya 18,0 dan kini cuman 13,1 ya, 13,1 triliun. Ini ada penurunan. Kenapa kok bisa turun? Karena dari cost of goods sold di kuartal kedua ini cukup membengkak ya, sekitar 30,5 triliun yang tadinya 22,5 triliun. Terus kalian nggak perlu khawatir mengenai dari penurunan dari saham Adaro ini. Kenapa? Karena mengenai dari total aset di saham Adaro ini masih cukup meningkat ya. Yang tadinya ada 130, ini naik menjadi 146 triliun. Dan kalau kita lihat dari total equity-nya, itu yang tadinya 75, triliun, kini naik menjadi 96 triliun. Kalau kita melihat dari itu semua bahwa saham Adaro ini bisnisnya itu masih grow. PI rasionya bagaimana mengenai dari saham Adaro ini Min? Ya, 2,7, 2,5, 78 ya, dan dia meningkat ya daripada tahun kemarin yang kenaikannya cuma 2 kali 5 triliun ya, jadi seperti itu. Dan mengenai return asetnya bagaimana mengenai dari saham Adaro ini? Ya, return asetnya yang tadinya 27,6 triliun
27,6 kini 18,0. Jadi ada kenaikan ya, dan return equity-nya yang tadinya 47 kini penurunan ada 27/2 ya. Jadi seperti itu. Dan saham Adaro ini adalah tipe saham yang direkomendasikan oleh investor kakap. Kenapa bisa demikian, Min? Karena BI sudah menandakan di saham Adaro ini bahwa saham Adaro ini masuk di indeks LQ45, JI juga masuk, Main Index juga masuk, Kompas Trans juga masuk, Bisnis juga masuk, serta indeks saham syariah juga masuk ya, mengenai dari saham Adaro ini. Yang mana notabene bahwa saham Adaro ini laporan keuangannya itu cukup sehat ya. Jadi untuk kalian yang masuk di saham Adaro nggak perlu khawatir ya mengenai hal itu. Dan saham Adaro ini adalah tipe saham untuk swing dan juga untuk invest ya teman-teman ya. Jadi kenapa kok bisa demikian? Ya, untuk invest dalam hal ini ya, bahwa saham Adaro itu transaksinya cukup gede ya, seperti itu. Kenapa kok bisa cukup gede? Karena volumenya cukup tinggi dan nilai transaksinya cukup tinggi, namun volatilitasnya sangat kecil. Jadi saham-saham yang tipe seperti ini itu baiknya untuk kalian swing dan juga untuk invest saja ya. Jadi untuk trading di saham seperti ini kurang recommended menurut saya. Nah, ini ya kenapa kok kurang recommended ya. Di saham Adaro ini mayoritas itu para retailnya memang tujuannya untuk swing dan juga untuk invest, dan mereka nggak terlalu volatile ya di saham Adaro ini ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Lalu bagaimana Min mengenai dari market makernya atau broker transaksinya, ini siapa penghuni di saham Adaro ini selama 3 bulan? Ya, kita ngeceknya selama 3 bulan ya. 3 bulan ini siapa penghuni kakapnya, yaitu adalah CC. Ya, CC yang berhasil mengakumulasi, AK juga akumulasi cukup banyak, terus BB, NI, LG, PD, OD, IF, KI, EP ya, yang mengakumulasi dari saham Adaro ini ya. Jadi seperti itu ya, ini cukup banyak ya, seperti itu. Dan yang distribusi tadi itu siapa, Min? Ya, yang distribusi mengenai dari saham Adaro ini CPRXBK. Ya, ini adalah komplotan yang notabene dia baru jualan ya, seperti itu mengenai dari saham Adaro ini ya. Terus bagaimana Min mengenai dari strategi dari saham Adaro ini? Ya, sebelum kita ke strateginya, bahwa saham Adaro ini ya, kabar terbarunya dia akan bagi dividen ya. Seperti itu. Dividennya itu berapa Min? Ya, nunggu RUPS dulu ya. Ketika RUPS sudah terrealisasi, nanti dividen di saham Adaro itu ada berapa. Cuman satu sisi yang pasti bahwa saham Adaro ini dia akan bagi dividen di bulan Januari ya. Ini kita bisa cek ya. Kalian bisa pakai IDN Finance ya, ini gratis ya. Ya, ini bisa kalian telusuri ya. Adaro itu bagi dividen itu kapan? Ya, dividen di saham Adaro ini dalam 1 tahun itu membagikan 2 kali dividen ya. Terbukti dari tanggal Januari dan juga Juni ya. Adaro itu setahun membagikan dividen setahun 2 kali. Dan tahun 2022 kemarin dia di bulan Juni dia sudah membagikan ya, dan kali ini dia ya, ini ya yang terjadi di saham Adaro itu dalam 1 tahun bagi dividen di antara bulan Januari dan juga Juni. Ya, ini sekitar ini bulan Oktober, 2 bulan lagi lah ya. Kalian akan dapatkan mengenai dari dividen ya, dividen Daro. Dan biasanya apakah Daro ini akan ngangkat Min? Ya, kita identifikasi dulu mengenai dari trennya ya dari saham Adaro ini, bahwa saham Adaro ini ya, ini adalah tipe saham siklikal. Apa itu siklikal? Jadi antara support dan juga resistnya itu selalu tertutup ya. Kenapa kok bisa demikian? Ini ya, resist di harga 2730
773 serta di harga 578 itu selalu tertutup mengenai dari saham Adaro ini. Dan namun demikian di bulan ini juga gap di 4.250 ini juga sempat tertutup mengenai dari saham Adaro. Lalu selama 3 bulan ini ada berapa sih Min mengenai dari saham Adaro ini? Ya, kalian paling mengenai dari saham Adaro ini gapnya akan tertutup di harga 3.385 ya. Jadi di area seperti itu mengenai dari saham Adaro ini. Lalu untuk saya untuk strateginya bagaimana di saham Adaro ini? Ya, berhubung saham Adaro ini adalah tipe saham untuk swing dan juga untuk invest, jadi untuk target open posisinya ada di harga 2.758 serta di harga 2.690 dan juga di harga 2.600-an ya. Jadi itu poin-poin penting dari area buy kalian ya. Jadi seperti itu di area seperti itu. Dan untuk targetnya kalau kalian misalkan sudah dapat di area di situ di mana Min? Ya di area 2.841 dan juga di area 2.900 serta di area 2.977 mengenai dari saham Adaro ini. Dan untuk kalian pingin ngehold di saham Adaro ini, saham Adaro akan tembus di mana? Di level 3.157 ya. Jadi seperti itu. Silahkan kalian bisa pasang strateginya ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja sedikit review dari kami mengenai dari saham Adaro ini. Terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih atas kalian yang sudah berpartisipasi di grup kami ya. Mohon maaf ya untuk kalian yang sudah ngantri sejak 1 tahun yang lalu pengen masuk di grup kami, namun kalian itu belum sempat untuk masuk ya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana Min untuk mengenai agar bisa masuk di member Mimin ya. Ini ya kita cek dulu ini hasil kinerja tim kami di bulan September kemarin ya, bahwa kita itu rekomendasi pada bulan September itu ada sekitar totalnya ya ada 54 stok yang terdiri dari profitnya ada 42 dan holdnya itu ada 1, stop lossnya itu 11, jadi win rate-nya sekitar 78%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya ya. Jadi seperti itu mengenai dari rekomendasi saham dari kami. Lalu bagaimana cara gabungnya Min? Ya, cara gabungnya trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini dan nanti kalian tinggal pencet nih tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung, kalian bisa pilih rekomendasi pasti cuan atau enggak di rekomendasi cuan besok ya di harga ini. Ya, pilih yang ini, nanti ikuti prosesnya. Lalu apa manfaatnya Min? Kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada bentuk stop lossnya 1 sampai 3% ya. Jadi seperti itu. Dan untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup kami ya, di grup YouTube kami akan membuatkan ya gini caranya ya. Untuk cara gabung di grup Telegram kami, deskripsi di bawah ini diklik ya, ini ada grup Telegram, silahkan kalian diklik saja, nanti ikut saja prosesnya. Nanti kalian bisa pilih yang level 1. Kenapa aku pilih level 1? Karena di level 1 ini kayak yang ada di YouTube ya rekomendasinya, jadi seperti itu. Terus apa bedanya Min antara grup Telegram dan juga grup YouTube? Sama saja, cuman valuasinya itu lebih murah yang ada di grup YouTube. Di grup Telegram, maaf ya. Kenapa kok bisa murah? Karena kami baru saja bikin sekitar 1 bulan lalu atas masukan dari subscriber kami yang kesulitan untuk masuk di grup YouTube. Dan untuk kalian, kelas investasi saham untuk pemula kini dibuka kembali pada bulan Oktober ya, yang akan kita selenggarakan tanggal 28 Oktober tahun 2023 via Google Meet ya, pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan materi yang akan kita sampaikan yaitu mengenai dari money management, cara entry biar bisa cuan, cara mendeteksi benar masuk, strategi cuan secara konsisten ya, kita akan sampaikan untuk kalian. Baik, mungkin itu saja sedikit review dari kami. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.